Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Suhu Rudi. Terima kasih. Saya ulangi lagi ya. Ini sahabat saya yang dari Malang, Alexander Rudi Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa may yahdihillahu fiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratil kiram, orang tua saya, bapak mertua saya, Bapak Insinyur Haji Budianto MM beserta Mama Hajah Sri Astuti yang semoga senantiasa disehatkan Allah, dan tidak lupa Bapak Ibu yang tergabung di alumni SMA 2 Purwokerto angkatan 69. Saya tadi sempat mikir 69 berarti rata-rata ini sudah 76. Subhanallah. 7374 ya, Masya Allah, luar biasa. Dan tidak lupa keluarga besar sahabat rahmatan lil alamin yang banyak membantu. Jadi saya sedikit memperkenalkan diri bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya sangat merasa terhormat dan tersanjung atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di kediaman beliau. Karena saya tadi sempat mendengar tinggal di mana. Saya tinggal di Pondok Mertua Indah di sini. Saya tinggal aja di Pondok Mertua Indah. Ya, jadi saya kalau di Jakarta, saya sebagai pembina Badan Advokasi Indonesia. Jadi saya yang membawahi seluruh advokat yang tergabung di Badan Advokasi Indonesia seluruh Indonesia. Dan kalau di Surabaya, saya ada komunitas namanya Keluarga Besar Sahabat Rahmatan lil Alamin, yang dimana kalau di Jakarta itu passionnya hukum, kalau di Surabaya passionnya agama. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum doa bersama kita lantunkan, saya sedikit mengutip tentang sedikit makna sebuah silaturahim. Allah menjanjikan kepada kita semua, barang siapa yang mau membangun silaturahim, Allah janjikan ada dua hal. Yang pertama, Allah panjangkan umur manfaat kita. Allah panjangkan umur manfaat itu bagaimana? Di sisa usia kita ini masih Allah berikan kesehatan, Allah masih berikan kesempatan, masih bisa memberikan nasihat kepada kami-kami yang muda, kami-kami yang mungkin belum berpengalaman. Jadi itu adalah nilai-nilai usia yang manfaat. Jadi bagaimana nilai manfaat kita nanti akan menjadi kenangan ketika nanti Allah panggil kita semua. Jadi sebenarnya hidup ini hanya sebuah catatan saja, Bu. Apa yang kita catat ini, mau nilai manfaat, mau menyenangkan orang, menguntungkan orang, atau bahkan mungkin merugikan orang. Ini semua tercatat, dan semua catatan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi cita-cita kita ketika masa usia kandungan 4 bulan, ketika di alam rohim. Alam rohim itu kalau dalam bahasa Al-Quran, tapi kalau umum alam rahim namanya. Itu ketika masa usia kandungan 4 bulan itu Allah tetapkan ada satu ayat yang berbunyi alastu birabbikum, dan di situ lanjutan ayat qalu bala syahidna.
Alastu birabbikum, hei manusia, apakah kamu mau taat menyembahku, kata Allah. Dan di situ kita jawab, qalu bala syahidna. Siap, saya siap mengabdi, saya siap melayani. Tapi ternyata dalam satu proses perjalanan ketika usia kandungan 9 bulan lebih 10 hari, rata-rata ya, bisa lebih, bisa ada yang kurang, tapi buat rata-rata 9 bulan 10 hari, ternyata ketika kita semua terlahir, berarti 75 tahun yang lalu itu dalam keadaan menangis. Apa makna yang terkandung ketika kita menangis? Ternyata orang tua kita, semua yang menyaksikan kehadiran kita di muka bumi ini, semua tersenyum bahkan bersyukur atas sebuah kelahiran. Disitulah seorang bayi berstatement terhadap apa yang akan dihadapi di muka bumi ini. Hei bapakku, ibuku, atau siapapun yang tersenyum ketika saya lagi menangis, tunggu nanti aku menghadap Allah dalam keadaan tersenyum, silahkan kalian menangis semua. Nah, ini cita-cita yang harus kita terus jaga, agar nanti ketika kita menghadap Allah dalam keadaan tersenyum dan semua orang yang menyaksikan menangis. Ini cita-cita. Nah, kalau kita tidak terus berbuat baik, nanti malah gak ada yang menangisi, malah bersyukur mungkin ya. Nah, di sini harus kita jaga bagaimana untuk tetap dalam keadaan tersenyum apapun kondisinya. Ya, termasuk yang kriptonya lagi turun, ya harus tersenyum ini. Pak Ari ini namanya ketua panitia ini. Jadi tersenyum harus terus kita perjuangkan. Artinya tersenyum itu tidak hanya dengan satu kepentingan agar mungkin hal, tetapi tersenyum pada semua hal. Makanya Rasulullah menggarisbawahi senyum itu ibadah. Jadi ibadah yang tanpa modal, ibadah yang tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya, itu adalah tersenyum. Jadi ketika kita sudah membiasakan diri dalam keadaan tersenyum, fa insya Allah semua akan menjadi satu kebiasaan yang baik, yang ketika nanti Allah ambil nyawa kita itu dalam keadaan tersenyum. Jadi ini yang harus diperjuangkan. Lah, tersenyum itu syaratnya apa? Ya harus bahagia, Bu. Kita mungkin kadang-kadang terjebak dalam situasi, mohon maaf, ekonomi yang mungkin ini, tapi yakinlah Allah itu tidak pernah memberikan hal yang negatif. Karena Allah menciptakan siang, Allah juga menciptakan malam. Allah menciptakan laki-laki, Allah juga menciptakan perempuan. Nah, di sini ketika Allah menciptakan kekayaan, Allah juga menciptakan, Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Karena dalam Al-Quran tidak ada. Yang Allah ciptakan itu kecukupan. Lalu kenapa di dunia ini ada kemiskinan? Ternyata kemiskinan itu berangkat dari cara berpikir kita yang salah. Antara kemauan dan kemampuannya tidak seimbang. Kemampuannya terbatas, kemauannya banyak. Inilah yang akhirnya membuat rencana hidupnya yang melarat direncanakan. Nah, karena sudah masa kita masa yang sudah persiapan untuk tersenyum kepada Sang Maha Pemberi Senyum, apapun kondisinya saat itu harus kita syukuri dulu. Karena janji Allah, barang siapa yang mau bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur, minimal sekarang yang bisa kita dalam hembusan napas kita, Allah izinkan mata kita masih bisa melihat. Banyak Bu orang yang punya pabrik, punya gedung, bahkan punya hotel, matanya nggak bisa melihat. Bayangkan ibu-ibu yang masih cantik-cantik ini nggak bisa dilihat. Terus warna uang yang merah dan biru nggak bisa dibedakan. Bayangkan punya pabrik. Begitu juga ada orang-orang yang kaya, tidak diizinkan Allah pendengarannya mampu untuk menangkap. Tapi minimal Allah izinkan kita semua, kita bisa melihat satu sama lain. Allah juga izinkan kita bisa mendengar percakapan satu sama lain. Dan nanti setelah sholat duhur saya akan beri kesempatan untuk karaoke.
Karena harus gembira bu hati kita. Kalau hatinya gembira itu insya Allah nyawa di raga ini kerasan bu. Tapi kalau berantem terus itu nyawa nanti takutnya, kalau orangnya gelisah terus, sedih dan sebagainya, itu takutnya nanti nyawanya nggak kerasan di raganya. Nah ini yang menjadi pesan. Yang kedua, selain Allah panjangkan umur manfaat kita, Allah buka jalan rizki yang tidak disangka-sangka. Rizki itu bisa juga misalkan mendapati satu nasihat baik, itu juga rizki. Mendapati teman lagi, atau misalkan bisa berinteraksi lagi. Tentunya kalau masa-masa SMA itu tidak jauh dari masa-masa puber. Saya tidak tahu, mungkin dulu papa ada yang disenangi siapa, maksudnya sebelum dapat mama. Ini kan pasti kalau masa-masa SMA ini karena masa-masa puber, nggak tahu, atau yang ada yang seneng sama papa saya nggak tahu, karena masanya masa-masa puber ini, saya nggak tahu. Karena ya ini masa-masa yang mungkin terus berlanjut, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalani kehidupan dan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah dan Rasulnya. Ini yang mungkin menjadi sedikit nasihat pada siang hari ini. Semoga Allah sehatkan jiwa raga kita, panjangkan umur manfaat kita. Allah izinkan nanti bisa bertemu di lain waktu, di kesempatan yang berbeda. Saya mewakili Pak Insinyur Haji Budianto, saya siap menjadi tuan rumah lagi. Misalkan mau acara di Jakarta, kalau mau direncanakan, saya siap mengabdi dan melayani. Terima kasih. Nah, kita bersama-sama berdoa sejenak, kita tundukkan kepala, kita tengadahkan tangan, bersama-sama kita bermunajat kepada Allah agar senantiasa kebersamaan kita, keistiqomahan kita menjadikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Li ridhoillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li sahibil hajah, ya Allah, Bapak Haji Budianto bil barakah wal karam, ya Allah. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidznillah wa ridallah, ya Allah, wa ridallah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ikti hajati hajatina wa hajatikum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, ya Allah, hamdan na'imin, hamdan yu'afinu kif masyidan, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Allahumma inni as'aluka taubah wal inabah wal istiqamah ala syaratil wada'i wa tariqatil baidah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah, wa barakatan fil rizki, ya Allah, wa halalan fil rizki, ya Allah, wa taubatan qablal maut, ya Allah, wa rahmatan indal maut, ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi syagaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih sekali lagi mewakili Bapak Insinyur Haji Budianto MM beserta keluarga. Saya mohon maaf yang besar-besarnya atas sarana prasarana yang mungkin membuat tidak berkenan, tapi yakinlah ini semua kami lakukan keikhlasan karena kecintaan kami kepada seluruh orang-orang tua kami yang hadir, seluruh teman-temannya orang tua kami yang hadir. Ucapan terima kasih kepada Pak Alexander Rudi Hartono yang mendukung penuh atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih. Dan seluruh keluarga besar sahabat rahmatan lil alamin. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.